Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi, unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang larutan asam, basa, dan juga garam. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Jika sudah siap, kita mulai ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Dalam video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa campuran homogen contohnya adalah larutan. Nah, larutan di sini terbagi menjadi 3. Ada larutan asam, ada larutan basa, dan juga garam. Kita bahas satu-satu ya. Larutan asam. Larutan asam memiliki sifat yang pertama, rasanya masam. Rasa masam di sini dibuktikan dengan mencicipinya secara langsung. Ini hanya berlaku untuk zat-zat yang aman dikonsumsi ya, seperti lemon, jeruk, buah asam, dan lain sebagainya. Rasa asam di sini berasal dari kandungan zat asam sistrat. Yang kedua, bersifat korosif. Asam yang memiliki konsentrasi kuat itu memiliki sifat korosif. Contohnya ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Asam-asam ini bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda seperti besi berkarat atau logam berkarat. Bahkan ada yang bisa menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Bersifat korosif karena ada ion H+. Jadi semakin tinggi kandungan ion H+, maka semakin tinggi pula tingkat korosifnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan praktikum menggunakan larutan asam ini, maka kita harus memakai sarung tangan, masker, kacamata, dan lain sebagainya. Bila perlu, kita lakukan di lemari asam. Yang ketiga, dapat memerahkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus adalah kertas yang sudah diberi bahan kimia sehingga nanti bisa berubah warna jika dicelupkan di larutan asam atau basa. Nah, kertas lakmus ini ada 2. Yang pertama ada kertas lakmus merah dan yang kedua ada kertas lakmus biru. Kalau dicelupkan dalam larutan netral, maka kertas lakmus tidak akan mengalami perubahan warna. Kalau dicelupkan di larutan asam, maka warna akan menjadi merah. Jadi, jika kertas lakmus merah akan tetap merah dan jika gunakan kertas lakmus biru akan menjadi merah. Yang keempat, bereaksi dengan beberapa logam membentuk garam dan gas hidrogen. Kemudian yang kelima, bereaksi dengan karbonat sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida. Dan yang terakhir, senyawa asam bisa membentuk ion H+ saat dilarutkan di dalam air. Selanjutnya kita bahas larutan basa. Contoh senyawa basa ada sabun, kemudian ada obat mah, ada pembersih lantai, dan lain sebagainya. Nah, sabun ini mengandung natrium hidroksida, kemudian obat mah mengandung magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan pembersih lantai mengandung amonium hidroksida. Larutan basa memiliki beberapa sifat. Yang pertama, rasanya pahit. Contohnya sabun. Kamu pasti pernah nih mengalami saat kamu mandi dan tidak sengaja sabun terjilat. Bagaimana rasanya?
pasti pahit. Tapi ingat ya, kalian tidak boleh sengaja untuk memakannya karena bisa berbahaya untuk tubuh jika masuk ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua, bersifat alkalis atau licin. Contohnya pada sabun tadi ya. Kalau kalian memegang sabun, pasti sabunnya kalau udah digosok-gosok akan terasa licin di tangan. Kemudian yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Jadi, ketika kertas lakmus dicelupkan pada larutan basah, maka akan berubah menjadi biru. Kalau gunakan kertas lakmus biru akan tetap biru. Kalau menggunakan kertas lakmus merah, maka kertasnya akan berubah menjadi biru. Yang keempat, dapat menghasilkan ion hidroksil jika dicelupkan ke dalam air. Dan ciri yang kelima, dapat bereaksi dengan garam. Bagaimana? Sudah paham kan ya tentang larutan basah? Selanjutnya kita bahas tentang larutan garam. Apa itu garam? Garam itu tidak hanya garam dapur ya seperti yang kalian ketahui, tapi ada banyak garam-garam lain. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari natrium klorida atau NaCl. Garam merupakan senyawa yang kehadirannya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Garam itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada yang netral. Sifat asam basa dari larutan garam itu tergantung kekuatan asam dan basa penyusunnya. Nah, untuk detailnya akan kalian pelajari nanti ketika kalian sudah di bangku SMA ya. Untuk reaksi pembentukan garam atau reaksi penggaraman sebagai berikut. Asam ditambah basa dan garam plus air atau asam klorida dengan natrium hidroksida dan natrium klorida dan air. Maka akan terbentuk reaksi HCl plus NaOH dan NaCl plus H2O. Reaksi tersebut menghasilkan garam kuat atau garam normal yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya yang terakhir kita bahas tentang indikator asam basa. Indikator yang umum digunakan adalah indikator alami dan indikator buatan. Pertama, indikator alami. Indikator alami berasal dari alam atau berasal dari tumbuhan, antara lain ada kunyit, mawar, kol ungu, kembang sepatu, dan lain sebagainya. Nah, indikator ini diambil dari ekstrak-ekstrak tumbuhan tersebut. Berikut adalah hasil identifikasi larutan asam basa menggunakan indikator alami. Ibu tampilkan ke dalam tabel ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut dengan menghentikan video ini sejenak. Yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa, antara lain dengan menggunakan kertas lakmus dan larutan indikator. Ibu tampilkan pada tabel ya, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua paham ya, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.